Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang aritmia ya. Oke, ada pun link outcomes yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang definisi, kemudian gejala dan tanda, serta terapi dari kasus aritmia. Kita akan bahas tentang takikardi, kemudian bradikardi ya. Oke, kita bahas dari takikardi dulu. Nah, untuk aritmia, untuk takikardi kita bagi menjadi pertama ada gangguan atrial, itu yang QRS-nya sempit ya. Yang pertama ada sinus takikardi. Kalau sinus takikardi itu dua gelombang di antara gelombang R. Jadi di antara R sama R itu ada dua gelombang. Nah, itu sinus takikardi. Sedangkan supraventrikular takikardi itu ada satu gelombang di antara R ke R ya, di antara gelombang R itu cuma ada satu gelombang. Nah, itu namanya SVT, supraventrikular takikardi. Nah, kalau misalnya lebih dari dua gelombang di antara gelombang R dan R intervalnya irregular, itu namanya atrial fibrilasi. Jadi kayak dia kayak fibrilasi aja ya. Jadi antara R ke R itu lebih dari dua gelombang dan irregular. Sedangkan kalau atrial flutter ada lebih dari dua gelombang di antara R ke R dan RR intervalnya dia reguler, itu atrial flutter. Nah, ini kalau gangguan atrial yang QRS-nya sempit gitu ya. Oke, nah kalau misalnya gangguan ventrikel dengan QRS yang lebar gitu, ada namanya ventricular fibrilasi. Nah, itu kalau iramanya irregular seperti ini. Kalau misalnya sama, regular namanya ventricular tachycardy. Kalau dia membentuk seperti pita, namanya torsade de Pointes. Nah, itu kalau QRS-nya lebar. Nah, ada lagi istilahnya ventricular extrasystole, PES atau premature ventricular contraction atau PVC ya. Nah, premature ventricular contraction ada namanya ventricular bigemini ya. Jadi ada PVC setiap denyut yang kedua ya. Jadi normal, kemudian PVC, normal, kemudian PVC gitu namanya ventricular bigemini. Ada istilahnya ventricular trigemini ya. Jadi dia ada di setiap detik yang ketiga, berarti normal-normal, kemudian PVC, normal-normal PVC. Nah, itu bedanya ya. Ada bigemini, ada yang trigemini. Nah, ada istilahnya koplet PVC ya. Jadi dia normal, 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 kemudian ada PVC yang berderet abnormal gitu ya. Ada yang PVC triplat. Nah, kalau itu berarti dia PVC-nya berderet 3 gitu ya. Nah, ini PVC trigemini, tapi ini triplet PVC. Kalau ini koplet PVC ya, beda ya. Oke, ada istilahnya supraventricular extrasystole atau premature atrial contraction. Ya, jadi itu nanti gelombang atrialnya ada dua, ya, bertindihan. Nah, itu namanya PAC, ya, premature atrial contraction. Nah, lagi ada istilahnya RBBB sama LBBB. RBBB itu adalah right bundle branch block. Bagaimana cara membedakan RBBB dan LBBB? Cukup lihat di V1 sama V6, teman-teman. Nah, kalau RBBB, cara ngingetnya adalah mawar ya. Di V1 ketemu gambaran M, jadi ada R, S, dan R aksen. Di V6 ketemu gambaran W, ya, jadi Q, R, S. Jadi W, seperti W gitu ya, makanya kita sebut istilahnya jembatan kodanya mawar ya. Sedangkan LBBB itu cara ngingetnya William. Di V1 tuh ketemu seperti W, di V6 itu seperti M. Ya, jadi itu. RBBB mawar, LBBB William, ya. Oke. Bagaimana tata laksana takikardi? Ya, kalau misalnya kita ketemu pasien dengan takikardi dengan nadi misalnya lebih dari 150 kali per menit ya. Nah, kita lihat ya, apakah jalan nafasnya paten, apakah breathing-nya bagus gitu ya. Kalau misalnya terjadi hipoksimia, kita berikan oksigen ya, kemudian monitor tekanan darah dan puls oximetrinya ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda Hong Kong Singapura, jadi apa itu Hong Kong Singapura? Yang pertama, hipotensi, kemudian ada penurunan kesadaran, alter mental status, kemudian ada shock, atau misalnya tanda-tanda iskemik, atau tanda-tanda gagal jantung. Kalau misalnya ada Hong Kong Singapura, kita berikan synchronized cardioversion. Nah, untuk pilihannya, kalau misalnya dia narrow reguler, ya, misalnya QRS sempit yang reguler, itu kita kasih 50-100 joule.
Kalau misalnya dia QRS sempit yang irreguler ya seperti atrial fibrilasi gitu ya, itu biasanya diberikan 120 sampai 200 joule. Kalau bisa bifasik bisa monofasik. Sedangkan kalau misalnya dia QRS lebar yang reguler seperti PT itu 100 joule, kalau yang irreguler itu defibrilasinya dosisnya dosis defibrilasi ya sama kayak dosis defibrilasi. Kemudian kalau misalnya tidak ada tanda Hong Kong Singapura, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah QRS-nya lebar atau sempit. Kalau misalnya dia lebar, kita harus lakukan EKG, kemudian berikan adenosin IV ya. Adenosin IV dosisnya berapa? Itu 6 mg, berikan rapid IV, jadi bolus ya. Kemudian diikuti dengan normal salin, flash. Kemudian second dose-nya adalah 12 mg apabila diperlukan ya. Kemudian apabila QRS-nya tidak lebar, kita lakukan EKG ya 12 lead, kemudian lakukan vagal manuver ya. Kemudian berikan androsin, kemudian beta blocker atau CCB ya dan konsul ke kardiologi ya. Nah, itu ya terlaksananya ya. Ini beta blockernya contohnya sotalol ya. Oke, nah ini ya jadi ABC dulu. Kalau misalnya ada tanda-tanda Hong Kong Singapura, lakukan kardiovesi. Kalau tidak ada, farmakoterapi yang tadi ya. Oke, farmakoterapi untuk takikardi yang stabil. Nah, kalau misalnya ketemu SVT atau sinus takikardi, kita berikan vagal manuver atau adenosin. Kalau ketemu atrial fibrilasi, atrial flutter, PVC, PAC, itu kita berikan CCB non dihidropiridin seperti verapamil atau diltiazem. Ingat ya, CCB non dihidropiridin. Atau beta blocker seperti propanolol. Kalau misalnya ketemu VTPF, kita berikan prokainamid, amiodaron atau sotalol. Kalau misalnya ketemu atrial fibrilasi dengan gagal jantung, kita berikan digoxin. Nah, kalau misalnya dia tidak stabil, kalau SVT, ada sinus takikardia atau atrial flutter, kita berikan kardiopesi 50 sampai 100 joule. Kemudian kalau ada AF, kita berikan kardiopesi 120 sampai 200 joule. Kalau dia ventricular takikardi 200 joule, kalau PF atau third the points, kita berikan defibrilasi yaitu 200 joule bifasik atau 360 joule monofasik. Oke, next kita akan bahas tentang bradikardi ya. Jadi kebalikannya ini lambat gitu ya. Nah, ada istilahnya AV block. AV block itu ada grade-nya. AV block derajat 1, AV block derajat 2 mobit 1, AV block derajat 2 mobit 2, dan AV block grade 3. Bagaimana cara mengingatnya? Gampang ya. Kalau misalnya AV block 1, dia itu lagi berantem, jadi hubungannya renggang. Antara P sama QRS itu jaraknya lebar, ya PR-nya memanjang lebih dari 0,2 detik. Ya, jadi dia lagi berantem gitu ya. Nah, kalau AV blok 2 mobit 1 ya, dia hubungannya makin renggang, lalu lama-lama dia putus gitu ya. Nih, awalnya deket, makin lama makin renggang, habisnya hilang ya. P-nya tidak diikuti dengan QRS. Nah, ini AV blok 2 mobit 1. Kalau AV blok 2 mobit 2 ya, hubungannya lagi baik-baik aja, tapi tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi PR-nya normal nih, tapi tiba-tiba ada yang nggak ada QRS-nya gitu ya. Jadi awalnya baik-baik aja, tiba-tiba putus gitu ya, di ghosting gitu ya. Kalau AV block derajat 3, itu udah nggak ada hubungan lagi antara P sama QRS. Jadi P jalan sendiri, QRS jalan sendiri gitu ya. Udah cerai dia, udah putus gitu ya. Oke, terapi bradikardi gimana? Gitu ya, kalau misalnya ketemu pasien dengan bradikardi, heart rate-nya misalnya di bawah 50 kali per menit gitu ya, kita harus ketahui dulu penyebabnya apa gitu ya. Kemudian lihat airway, breathing circulation, berikan oksigen, monitor blood pressure dan pulse oximetry, pasang EKG dan pasang IV. Kalau misalnya ada Hong Kong, Singapura, kita berikan atropin ya, atau dopamine infusion atau epinephrine infusion. Kalau tidak ada tanda-tanda Hong Kong, Singapura, kita cukup monitor dan observasi saja ya. Dosis atropin berapa? Untuk first dose-nya adalah 0,5 mg bolus ya. Bisa diulangi 3-5 menit, maksimum 3 mg. Kalau misalnya dopamin, itu dosisnya 2-20 mikrogram per kgbp per menit. Kalau epinefrin 2-10 mikrogram per menit. Di infus ya, di titrasi. Nah, ingat ya, kalau misalnya nggak ada tanda Hong Kong Singapura, kita observasi saja. Kalau misalnya ada, kita berikan sulfos atropin 0,5 mg IV gitu ya.
Nah, pilihannya selain supel atrofis adalah dengan pemasangan transkutan pacing, kemudian pemberian dopamin atau pemberian epinefrin ya. Oke, kita kuis dulu. Tuan Merda berusia 68 tahun datang diantar keluarganya dengan keluhan sesak nafas. Kemudian, sesak dikatakan dirasakan sepanjang hari, walaupun pasien sehari-harinya tidak banyak beraktivitas. Ya, kemudian pasien dikatakan baru bisa tidur dengan 3 bantal, tekanan darah masih bagus, 150/100, heart rate-nya 99 kali per menit, RR-nya 26 kali per menit. Kemudian dokter mendiagnosis dengan gagal jantung. Nah, menurut Nia, tingkat berapakah gagal jantung pasien ini? Nah, lihat ya, pasien itu pasien itu sesak saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dia pun pasien hanya tidur dan duduk saja. Berarti itu udah di kelas 4. Jadi jawabannya yang D. Ya. Oke, sekian untuk materi kardio kali ini. Sampai jumpa di video kardio berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.